Dunia voli Turki kian hari kian panas keberadaan arah dan tujuannya. Ditambah lagi isu tentang keluarnya si nona cantik, Kapten Vakuf Bank, Zehra Ganesh, akhirnya pun mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum Klub Abdi Serdar Ustun Saleh. Dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui konferensi pers darurat, Ustun Saleh menyebut tuduhan pengkhianatan terhadap Zehra sebagai tindakan brutal yang lahir dari fanatisme yang kehilangan arah. Sebelumnya, Zehra menjadi sasaran amukan sebagian fans fanatik Vakuf Bank setelah dirinya secara terbuka memuji performa Megawati Hangestri Pertiwi, oposit asal Indonesia yang kini membela Fenerbahce. Pujian tersebut disampaikan Zehra usai laga panas yang mempertemukan dua rival abadi Liga Voli Turki, di mana Fenerbahce sukses menundukkan Vakuf Bank dalam 3 set langsung. Zehra menyebut Megawati sebagai salah satu pemain yang paling berbahaya dan menghancurkan yang pernah saya hadapi di level profesional. Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras dari publik pendukung Vakuf Bank yang menilai kapten mereka melemahkan moral tim dan mengagungkan lawan. Bahkan tagar macuan Zehra Hain, Zehra pengkhianat, sempat menduduki peringkat teratas trending topik di Turki. Namun kini Ketua Klub Abdi Serdar Ustun Saleh memutuskan turun tangan. Saya ingin menegaskan satu hal, Zehra Ganesh bukan pengkhianat. Ia adalah simbol dedikasi, profesionalisme, dan semangat juang klub ini. Tuduhan seperti itu adalah penghinaan terhadap segala pengorbanannya selama bertahun-tahun. Ustun Saleh melanjutkan dengan menyampaikan bahwa pihak klub sangat prihatin dengan tekanan mental yang diterima sang kapten akibat reaksi berlebihan publik. Ia juga menekankan bahwa pujian terhadap pemain lawan merupakan bentuk sportivitas, bukan pengkhianatan. Apakah mengakui kehebatan lawan berarti kita tidak setia? Justru keberanian untuk memuji pemain seperti Megawati yang memang tampil luar biasa menunjukkan integritas dan kematangan seorang kapten sejati. Ditanya soal kebenaran kabar bahwa Zehra telah mengajukan pemutusan kontrak, Ustun Saleh tidak memberi jawaban pasti, namun menyiratkan situasi yang sangat sensitif tengah berlangsung. Zehra sedang dalam masa pertimbangan. Ia terluka, bukan karena kekalahan tapi karena merasa dikhianati oleh mereka yang selama ini ia perjuangkan. Jika akhirnya ia memilih pergi, maka itu adalah konsekuensi dari ketidakmampuan kita melindungi pemain terbaik kita dari serangan yang tidak adil. Lebih lanjut, ketua klub tersebut memberikan sindiran keras terhadap fanatisme buta yang makin merusak semangat kompetisi sehat. Kita hidup di era di mana satu kalimat bisa membunuh reputasi seseorang. Kita harus bertanya, apakah kita mendukung klub ini karena cinta atau hanya demi memuaskan ego dalam membenci siapapun yang berbeda? Pernyataan tersebut memicu gelombang reaksi emosional di media sosial. Banyak fans yang sebelumnya mengecam Zehra mulai berbalik arah. Tagar Mongrar Zehra bukan pengkhianat dan Solidarity with Zehra awasi muncul sebagai bentuk dukungan terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Dengan pernyataan dari Ketua Vakuf Bank yang kini berpihak pada Zehra, banyak pihak berharap sang kapten akan mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun hingga kini Zehra belum memberikan komentar resmi dan masih absen dari sesi latihan. Satu hal yang pasti, badai ini telah membuka luka dalam di tubuh Vakuf Bank tentang bagaimana tekanan dari luar bisa menghancurkan harmoni dari dalam. Apakah ini akan menjadi awal dari perpisahan pahit? Atau justru momentum untuk menyatukan kembali apa yang hampir tercerai? Waktu akan menentukan. Tapi malam ini satu suara tegas telah mengubah arah angin. Zehra Ganesh bukan pengkhianat. Ia adalah cermin jiwa sejati dari Vakuf Bank. Di sisi lain, tim bola voli Daejeonjung Kwanjang Red Sparks akhirnya menunjukkan pergerakan pada bursa transfer Liga Voli Korea. Red Sparks meresmikan amunisi baru pertama mereka di luar pemain asing. Tim besutan Ko Hee-jin itu mendatangkan 2 pemain saat tim-tim lain sudah lebih dulu bergerak pada bursa transfer. Red Sparks meresmikan 2 pemain yang berposisi pada posisi setter dan middle blocker. Mereka adalah Choi Seo-hyun dan Lee Ho-ben, 2 pemain yang sebelumnya kurang begitu kenal karena keduanya merupakan pelapis di tim sebelumnya.
Choi Seo-hyun sendiri merupakan pemain yang terkenal di tim sebelumnya. Pemain yang musim lalu membela Suwon Hyundai ENC Hill State. Pemain berusia 20 tahun itu masuk ke dalam skuad Hyundai Hill State selama 2 musim dan juga ikut merasakan gelar juara Liga Volley Korea. Iki bin Yirmi Uch, Iki bin Yirmi Dirt Sarang. Adapun middle blocker Red Sparks akan diisi oleh Lee Ho Ben, pemain yang dalam 7 tahun terakhir tampil di Liga Universitas. Lee Ho Ben merupakan pemain berusia 27 tahun. Pada debutnya di Liga Volley Korean, dia langsung membela tim kuat yakni Incheon Hongkook Life Pink Spiders. Pada musim 2016 sampai 2017 dan 2017 sampai 2018, maka dari itu Red Sparks menjadi tim keduanya yang dibela pada Liga Volley Korea. Pilihan Ko Hee-jin merekrut seorang setter dan middle blocker telah melepas 2 pemainnya di bursa transfer Liga Volley Korea musim 2025 do 2026. Dua pemain tersebut adalah Son Hee-jin dan Lee Ye-dam. Son Hee-jin masih akan berlaga di Liga Volley Korea dengan berlabuh ke Gimcheon Korea Expressway High Pass. Adapun Lee Ye-dam harus rela turun kasta dengan membela tim Suwon City. Lee Ye-dam hanya bertahan 1 musim di Red Sparks usai kalah saing dari middle blocker pelapis lainnya yakni Lee Ji-seo. Turnamen pramusim Liga Volley Korea 2025 sampai 2026 akan menjadi ajang penting bagi Red Sparks untuk membuktikan kekuatan tim pasca kepergian Megawati Hangestri. Tim asuhan Ko Hee-jin ini bersiap menghadapi tantangan besar karena harus tampil untuk pertama kalinya tanpa pemain andalan mereka yang selama ini menjadi tulang punggung serangan Red Sparks. Red Sparks dijadwalkan berpartisipasi dalam turnamen pramusim antar kota yang akan memulai babak penyisihan pada awal Juli 2025. Turnamen ini akan menjadi parameter awal kekompakan tim dalam menghadapi musim kompetisi reguler Liga Volley Korea mendatang. Namun sorotan utama justru tertuju pada absennya Megawati Hangestri dari skuad Red Sparks. P-Volley berjuluk Megatron tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya usai Liga Volley Korea 2024 sampai 2025 berakhir. Keputusan itu mengejutkan banyak penggemar Red Sparks mengingat kontribusi besar yang telah diberikan Megawati selama semusim penuh. Keputusan Megawati untuk pulang ke Indonesia dilatar belakangi keinginannya lebih dekat dengan keluarga dan rencana untuk melanjutkan karier di liga domestik atau kompetisi yang durasinya lebih pendek dari V-League Korea Selatan. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan juga mencari liga yang lebih sesuai dengan kebutuhan saya ke depan. Demikian kabar yang beredar mengenai alasan kepulangan Megawati. Kepergian Megawati jelas meninggalkan kekosongan besar